Assalamualaikum. Halo guys, kita ketemu lagi dengan kata mata dalam komposisi bagian 8. Kali ini saya akan bicarakan gimana sih membuat iklan cetak yang secara visual efektif dan efisien. Oke, kita mulai ya. Dalam paparan-paparan sebelumnya, kita sudah tahu dan kita sudah merasakan betapa kuatnya vektor pandangan mata mendirect mata kita, mata pemirsa semuanya. Seperti dalam iklan ini. Ya. Mata kita langsung didirect, begitu melihat wajah ini, langsung didirect ke arah sini. Sehingga seolah-olah gambar ini memisahkan diri dari ini. Ya. Padahal kita tahu yang menghonori dia itu adalah ini. Oke, gimana solusinya? Ya gampang sih. Tuh, kayak gini. Mata kita, mata pemirsa semua didirect ke arah sini. Akhirnya ini dan ini menyatu. Secara visual menyatu ya. Atau kayak gini, sama ya. Lanjut. Nah, sayangnya pada iklan yang sebenarnya, yaitu ini, iklan ini memberi peluang pada orang lain atau bahkan mungkin pesaingnya untuk memasang iklan kecil saja di sini. Nggak usah pakai model, ya, nggak usah ukurannya besar-besar, tapi mata kita sudah didirect ke sini. Sehingga gambar ini seolah-olah menjadi bagian iklan ini. Bukan menjadi bagian iklan Daihatsu ini. Oke? Sepakat ya? Kita lanjut. Nah, kalau anak ini menghadap ke sini, iklan di sini merasa ditinggalkan. Ya, ini benar-benar menyatu dengan ini. Nah, kalau kayak yang tadi, walaupun terpisah, seolah-olah gambar anak ini menyatu dengan ini. Sehingga iklan ini sangat diuntungkan. Ukurannya lebih kecil, tentu lebih murah ya biayanya. Kemudian tanpa menyewa model iklan, ya, tapi sudah didukung oleh iklan di sampingnya tadi. Oke, jadi yang memberi honor siapa, tapi yang mendapatkan manfaat siapa. Oke, setuju? Dan ini tak terbantahkan. Oke? Sama ya, masih sama kasusnya. Iklan ini memakai model yang cantik ini. Sayangnya, model cantik ini mengarahkan mata ke sini. Bukan menyatu dengan ini. Dia tidak menyatu. Ya. Coba kalau ada yang pesaing yang masang iklan ini, kecil aja, nggak perlu besar-besar seperti ini. Tapi dengan dukungan model ini, mata kita betah di sini. Bukan ke sini. Apalagi tampilan produknya di sini kurang stand out ya. Nah, ini sering kita jumpai dalam iklan-iklan dulu ya, iklan-iklan dulu. Tapi sekarang sih mudah-mudahan nggak ada lagi. Oke? Ini juga directing vector model ini mengarah pada area prima. Dan untuk melihat produknya, kita harus turun sedikit. Dalam pikiran saya, kenapa sih nggak langsung aja gitu loh. Seperti ini.
Ini kan langsung, udah selesai. Dari efisiensi waktu, walaupun cuma sepersekian detik misalnya, ini lebih diuntungkan. Oke? Ini juga, ya, kita merasakan kuatnya vektor pandangan mata model cewek ini ke arah ini. Bukan ke arah produk yang mau dijual. Oke? Sehingga dia memberi peluang pada pesaing untuk memasang iklan kecil aja seperti ini. Tuh. Jam tangan Alibaba, ya. Di sini Alba, ya. Dia tuh kecil saja iklannya. Kemudian tapi mata kita lebih betah ke sini. Karena kita didirect oleh ini. Vektor pandangan mata si cewek ini. Oke? Sepakat? Sepakat ya? Oke, kita pindah. Nah, ada lagi iklan nih. Udah komplit, ada produknya, ada keterangan macam-macamnya ya. Ada mereknya. Ada pula modelnya. Tapi kontribusi model ini di iklan ini rasanya apa ya, nihil ya. Dia nggak kontribusi apa-apa untuk mendukung iklan ini. Karena pandangan matanya ke sini. Jadi iklan yang bermodel ini nilainya sama dengan iklan ini yang tanpa membayar model. Dari segi efisiensi biaya, ya lebih bagus ini ya. Oke. Nah, kecuali kayak gini. Modelnya ditempatkan di sini. Langsung dari sini, wow, langsung kena semua. Setuju lagi? Nggak usah dijawab ya, karena saya sudah mendengar jawaban Anda. Anda setuju. Oke? Nah, ini juga vektor pandangan mata. Saya nggak tahu nih baliho apa, kemudian pesannya apa, saya nggak tahu. Cuman yang jelas, ketika ada orang pasang sesuatu di sini, kecil saja, dia akan menang. Karena didukung oleh pandangan mata atau vektor pandangan mata dari si cowok ini. Kita lihat. Ya. Si cowok ini kayaknya selingkuh. Selingkuh terhadap cewek ini, selingkuh terhadap iklan ini. Setuju lagi? Oke, kita lanjut. Nah, kalau ini soal masalah efisiensi waktu, ya. Kita lihat iklan ini. Ini iklan aslinya ya. Teks harga heboh hanya sekian, itu dikasih kontur yang tebal. Sudah benar ini dengan kontur tebal dan ada produknya di sini. Kontur tebal maksudnya supaya elemen ini dilihat paling duluan. Dilihat pertama kali oleh pemirsa. Tapi sayang ketika sudah di sini, mata kita masih punya tugas untuk melirik ke kiri. Dengan segala macam keterangannya ini. Ya. Nggak cukup sampai situ. Setelah dari sini, mata kita ditarik lagi ke sini. Jadi pandangan mata kita atau mata pemirsa seolah dibikin mondar-mandir, bolak-balik kayak setrikaan. Oke? Kenapa sih nggak dibikin? Nah solusinya, bikin aja satu tarikan pandangan mata. Ini saya tempatkan di sini dengan produknya. Dari sini mata kita bisa langsung dalam satu tarikan dapat semuanya. Oke? Jadi dari segi efisiensi waktu pembaca atau waktu
pemirsa, lebih bagus yang ini. Oke? Setuju ya? Nah, di sini ada iklan lagi, masih dalam urusan directing factor. Kita lihat, ya, ada cewek dengan gaya yang, kalau lihat dari pakaiannya, santai banget dan cuek banget, gaya rambutnya juga. Dan ini udah benar ya, faktor pandangan mata ke arah produk. Udah benar sih. Tapi dari sini kita ke sini, kemudian kita masih punya tugas untuk memandang yang ini. Jadi lagi-lagi ini nggak efisien dalam soal waktu ya, mondar-mandir. Nah, solusinya ya bikin aja satu tarikan semacam ini. Nah, set, kena semua kan? Udah kena semua. Nah, tuh, kena semua udah. Ya. Tapi dalam angan saya kok masih ada yang ganjel ya. Kita lihat betapa santainya gaya dan baju yang dipakainya juga santai, bebas ya. Juga rambutnya, ya, gayanya ya. Nah, tapi di sampingnya ada sesuatu yang apa ya, resmi banget dengan sikap sempurna, berdiri tegak. Jadi antara ini dan ini tidak selaras gayanya. Saya coba untuk memberikan solusi biar lebih selaras. Oke? Nah, kayak gini. Gaya bebas, santai. Ini juga saya bikin bebas. Agak miring, mengikuti kemiringan lengan ini. Jadi, visual ini menjadi selaras. Oke? Setuju? Kita lanjut. Ini masih directing factor. Kita tahu ada directing factor di sini yang mengarah pada area prima. Tapi kenapa sih kok produknya nggak ditaruh aja di dalam area prima biar lebih langsung gitu. Seperti ini. Ini kan langsung. Enak. Oke? Ini juga sama ya. Sama ya. Oke, karena sama kita lewatin aja. Nah, di sini ada iklan dari DHL. Dari berbagai elemen yang terkomposisi di sini, kita tahu bahwa elemen primanya adalah kotak paket DHL ini. Kalau saya pengennya semua elemen ini mendukung mata pemirsa, mata kita ke arah sini langsung. Ini sudah benar nih. Pandangan mata dua lelaki ini ke arah sini, benar. Dan ini juga ditempatkan di area kurva. Benar sih. Cuman yang lain-lain belum mendukung. Misalnya ini. Ada crane, ya. Seolah-olah mau ke sini. Tapi sampai di sini kepentok sama apa ini? Beban ini ya. Mungkin ini beban. Jadi dari sini setuk. Udah berhenti di sini. Ini juga. Coba lihat, kita lihat. Meleset ya. Meleset. Enggak ke arah ini. Ini juga. Ini kenapa sih ini kocoran cairan adukan semen itu kok dikocorin gitu loh. Akhirnya kocorannya ke bawah. Bukan ke arah sini. Ini tidak kontribusi apa-apa nih. Solusinya, nah kayak gini.
Beban di sini saya hilangkan untuk mengarah ke sini. Paket ini saya turunin sedikit. Ini sudah benar dan ini ya, ini mengarah langsung ke sini. Ini juga sengaja kocoran adukan semen ini saya hilangkan ya. Supaya dia ke arah sini. Ini vektor juga ya. Coba kita bandingkan ya. Yang tadi sama yang ini. Yang tadi sama yang ini. Tentu ini lebih membantu mata kita, mata pemirsa, untuk memperhatikan ini. Materi prima ini. Oke? Nah, ini masih urusan pola kurva ini ya. Ini dulu sekali tahun 2007 di Kompas ada iklan ini mobil ya. Ya ini kelihatan sih ini mobil. Ini ada teks panjang. Tapi coba kita perhatikan lagi. Kenapa ya mata kita kok lebih betah lihat ini dibanding lihat mobilnya. Ini lebih nyaman, mata kita lebih plong ke sini. Kenapa terjadi? Kan ternyata ini karena si mobil dan di ruang gelap di sini, teks dan yang lain itu ternyata membentuk pola kurva untuk kursi yang tidak bernilai apa-apa ini. Nah, solusinya saya ubah jadi begini. Nah, kalau jujur-jujuran, kita lebih senang lihat, mata kita lebih plong lihat mobil ini dalam komposisi yang begini dibanding dengan ini. Oke, setuju? Lebih nyaman, lebih enak memandang ini. Dan lihat arah vektor mobilnya ke sini, menuntun mata kita untuk membaca teks ini. Betul? Oke. Nah, di sini kita lihat, ini iklan dari sabun Lux ya. Di sini ada kata-kata dazzling beauty by Lux. Ya. Kecantikan mempesona dari Lux. Tapi kita lihat, kenapa mata kita justru betah di sini? Yang tidak punya arti apa-apa. Ke buah labu juga. Ya. Kalau ke arah ini, ya kita ikhlas deh ya, karena modelnya emang cantik ya. Kayaknya Dian Sastro nih. Tapi sayang, kata-kata ini, teks ini yang mungkin dalam dunia periklanan disebut headline ya. Sayang, untuk membaca teks ini susah karena dia diletakkan dalam ruangan yang crowded. Sementara mata kita betah, tapi dia nggak memberikan kontribusi apapun. Bahkan sampai sekarang saya masih mikir, apa sih hubungannya buah labu dengan kecantikan? Oke, saya coba cari solusi ya. Nah, kalau tadi labunya kita turunin, terus gambar ini pindah ke sini, ini sedikit memberi ruangan yang lebih nyaman buat mata kita. Dan dari semua ini membentuk pola kurva. Ya. Seperti kita tahu, kalau ada materi prima diletakkan dalam pola kurva, materi itu benar-benar akan menarik perhatian. Oke, seperti ini. Nah, jadi sebagus-bagusnya kata-kata ini,
sekuat-kuatnya kata-kata ini, kalau letaknya kayak tadi di tempat yang crowded, itu jelas akan mengurangi efektivitasnya, akan mengurangi kekuatannya. Oke, sekarang kita lebih enak lihat iklan ini. Kecantikannya bisa lebih plong, kemudian kita baca ini juga lebih plong ya, dibanding iklan yang pertama tadi. Kita lihat lagi. Nah, ini iklan yang pertama. Dan ini setelah dikoreksi. Oke? Dan ini lagi-lagi tak terbantahkan. Oke, setuju? Nah, kayaknya cukup sekian dulu ya. Walaupun saya masih punya banyak contoh-contoh iklan cetak zaman dulu, tapi kayaknya masalahnya ya sama-sama juga sih. Ya, cukup sekian dulu. Terima kasih untuk yang mau berkomentar dan syukur-syukur mau subscribe. Karena komentar dan subscribe Anda itu penting banget buat saya. Oke? Sampai ketemu lagi dengan kata mata dalam komposisi berikutnya. Dan semoga bermanfaat. Wassalam.